Dan sungguh beruntung, sungguh beruntung, sungguh beruntung sampai 7 kali orang yang belum pernah melihat aku tetapi beriman kepada aku, yaitu para tabi'in sampai kita di akhir zaman ini. Orang yang pernah melihat Rasulullah SAW dan beriman kepada Nabi, kepada beliau, mati dalam keadaan iman, jaminannya surga. Bayi yang baru lahir dilihat sama Nabi, jaminannya surga. Wanita yang dilihat Nabi, walaupun si wanita tidak melihat Nabi, kemudian dia beriman kepada Nabi, jaminannya surga. Maka seluruh ulama ini bersepakat, ittifaq, bahwa sahabat ini sekecil-kecilnya sahabat adalah semulia-mulianya wali Allah. Oleh karena itu dalam usaha dakwah kita ini adalah bagaimana kita bercita-cita seperti para sahabat, dan kita ingin seperti para sahabat. Para sahabat baginda Nabi Muhammad SAW ini mereka generasi yang telah dipilih oleh Allah, wanitanya dipilih oleh Allah, laki-lakinya dipilih oleh Allah, orang tuanya dipilih oleh Allah, anak-anaknya dipilih oleh Allah menjadi orang yang bersuhbah, orang yang menemani Rasulullah SAW, manusia termulia, makhluk termulia, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Jamaah yang mulia, dalam Al-Quran itu disebutkan bahwa Quran ini merupakan hudan lil muttaqin. Pertama kali tandanya yu'minuna bil ghaib, iman kepada yang tidak nampak. Iman kepada yang tidak nampak. Lah yang tidak nampak kok diimani bagaimana? Itu para sahabat, kalau itu sabda Nabi, walaupun mereka tidak melihat, walaupun mereka tidak nampak, mereka yakin, mereka beriman. Dalam kisah Isra Mi'raj, baginda Nabi itu SAW diberangkatkan di malam hari. Di malam hari. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Kenapa kok tidak di siang hari, di malam hari? Karena malam hari itu tidak sama dengan siang hari. Nabi bersabda, orang yang sholat panjang-panjang di malam hari itu tandanya orang ikhlas. Karena di malam hari tidak ada yang dipameri. Kalau orang sholat qobliyah zuhur panjang itu bagus, ba'diyah zuhur panjang itu bagus, tapi belum menjadi standar, belum menjadi standar. Jadi kadang-kadang di belakangnya ada orang, ternyata calon mertua, panjang begitu. Baca Quran dilakukan, ternyata ada seseorang. Tapi kalau orang sholat tahajud dan tahajud adanya malam hari, kok panjang ikhlas? Mau pamer mertua tidur, mau pamer desa ngorok, pamer kepada siapa? Hanya pamer kepada Allah. Baginda Nabi itu diangkat jadi Nabi malam hari, malam 17 Ramadan. Begitu juga banyak wali-wali Allah itu dipilih oleh Allah malam hari. Jadi malam hari itu merupakan keistimewaan. Baginda Nabi dijalankan oleh Allah pada malam hari. Mau diangkat derajatnya oleh Allah pada malam hari. Maka sampai Sidratul Muntaha, sowan kepada Allah, kemudian kembali ke bumi sebelum subuh. Sebelum subuh. Orang-orang kafir ketika diceritai oleh baginda Nabi itu mereka menggunakan logika mereka, menggunakan otak mereka. Dari Mekah ke Palestina, dari Palestina naik ke atas, turun lagi itu perlu waktu beberapa tahun, beberapa bulan. Lah kok kamu Muhammad cerita hanya
kurang lebih 6 jam saja. Nggak mungkin, nggak mungkin. Bohong. Maka ketika cerita ini disampaikan kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, wahai Abu Bakar, ini ada cerita, ada orang itu berjalan lepas Isya menuju Palestina, naik ke langit pertama, kedua, sampai Sidratul Muntaha, sowan kepada Tuhannya, balik sebelum subuh. Maka Sayyidina Abu Bakar bertanya, yang cerita itu siapa? Abu Bakar tidak melihat isi ceritanya, bukan, tetapi melihat yang cerita siapa. Yang cerita ya teman kamu Muhammad itu. Maka Abu Bakar, kalau yang cerita baginda Nabi, lebih dari itu saya percaya. Jadi sikap Abu Bakar itu melihat siapa yang cerita, bukan isi cerita. Kalau Abu Jahal, Abu Lahab, dilogika dulu. Ini tidak sesuai dengan ilmu metafisika, dengan biologi, dengan tidak benar. Tetapi kalau sikap Abu Bakar, ini merupakan pelajaran yang bagus bagi kita, sangat-sangat bagus. Jadi kalau kita mendengar kalam-kalam agama, ucapan agama itu, yang ngendiko itu siapa? Nah, yang ngendiko Kanjeng Nabi, lebih dari itu saya percaya. Insya Allah ya. Insya Allah. Baginda Nabi itu bersabda, nanti perempuan surga, ahli surga perempuan itu pakai baju minimal rangkap 70 rangkap. Saking beningnya kulitnya, saking putihnya betisnya, itu sampai betisnya kelihatan, sokok putih. Ini logika, lah apa yang mungkin tuh orang rangkap 70. Istriku itu kalau aku mati sudah tidak kelihatan. Ini wong kok kursi tidak kelihatan. Mas gak mungkin. Tapi orang iman tidak begitu. Seperti Sayyidina Abu Bakar, sing ngendika sapa, sing dawuh ki sapa. Nek yang dawuh itu Kanjeng Nabi kok 70, 1000 rangkap pun aku juga percaya. Baginda Nabi bersabda, orang yang menjaga sholat, menjaga agama, itu nanti dikubur, malaikat akan mengatakan, num kana matil arus, tidurlah kamu seperti pengantin baru. Kemudian datang bidadari untuk menemani dia menunggu hari kiamat. Ini kalau orang logika, orang yang kuliahnya terlalu tinggi, Pak, mikir kuburan kok yang bidadari. Coba digali, kita ingin fakta. Kita ingin berita fakta. Lalu ketika digali, belas kayaknya apa-apa itu. Rakyat kerentung, gletok. Tapi ini sikap Abu Bakar, dan kita insya Allah sebagai pengikutnya tidak begitu. Yang cerita itu siapa? Yang cerita itu baginda Nabi. Bidadari satu, 1000 bidadari saya juga percaya. Yu'minuna bil ghaib, percaya kepada yang tidak nampak. Ini termasuk tanda orang bertakwa pertama. Lah orang-orang kafir ini mereka slogan-slogan yang tidak nampak, jangan dipercaya. Kita pernah dikasih cerita sama guru kita, ada satu kelas di luar negeri itu, dan ada pelajar Arab yang dikirim ke sana. Maka di kelas itu Pak gurunya ngomong sama anak-anak muridnya, coba nanti kamu tutup mata terus berdoa sama Tuhan kamu. Ya Allah, saya minta permen. Ya Allah, saya minta 3 kali. Kemudian buka mata. Akhirnya dipraktekkan, anak-anak suruh pejam mata, doa. Ya Allah, minta permen. Ya Allah, minta permen. Ya Allah, minta permen. Sekarang buka. Permen ada, nak? Tidak ada, Pak. Tutup mata lagi, doa lagi. Ya Allah, minta permen. Ya Allah, minta. Sama 3 kali. Buka mata, ada permen? Tidak ada, Pak. Sama 3 kali. Sekarang tutup mata. Pak guru minta permen, Pak guru minta permen, Pak guru minta permen.
Lah ketika nutup mata itu Pak Guru sudah menyiapkan permen itu. Sekarang buka mata, permen ada. Berarti yang ada siapa? Pak Guru. Allah ada, Allah tidak ada. Jadi mereka itu begitu, yang tidak ada tidak ada. Akhirnya salah satu muridnya itu yang terkenal, yang pemberani, dia minta izin sama gurunya, Pak Guru saya boleh maju? Boleh, silakan ke depan. Boleh saya bertanya kepada teman-teman saya? Oh, boleh. Maka orang ini, orang Arab ini bilang sama teman-temannya, Pak Guru ini ada akalnya enggak? Akalnya Pak Guru di mana? Sini, itu batuk. Situ, itu bun-bun. Sini, pilingan, otaknya ada enggak? Kelihatan enggak? Enggak kelihatan. Berarti Pak Guru sama dengan tidak punya akal. Tidak punya akal sama dengan gendeng. Berarti guru kita gendeng. Pak Guru yang marah, loh saya berakal. Ngomong kamu kok begitu, saya itu punya otak. Ya, otaknya di mana tidak kelihatan, kan di sini mana, sini. Akhirnya hujah Pak Guru itu dikalahkan sama anaknya kecil itu. Jadi sesuatu yang tidak nampak itu bukan berarti tidak ada. Tidak ada. Coba Bapak lewat kuburan jam 3 malam, kira-kira merinding nggak? Merinding nggak? Itu jantung lemah langsung mati gitu aja. Loh, kenapa takut Pak? Ada sesuatu. Loh, sesuatu itu apa? Iya, sesuatu. Nampak, tidak nampak, tapi itu ada sesuatu. Dan kita ini baru kepada yang tidak nampak di kuburan aja sudah merasa takut. Merasa takut. Makanya tanda yang pertama, yu'minuna bil ghaib. Alam barzah ini baik, mahsyar ini baik, sirat sekarang baik, neraka sekarang baik, tidak nampak di hadapan kita. Lah Allah itu alamul ghuyub, zat yang mengetahui gaib. Bukan berarti jin yang gaib dia tahu alam kuburan, juga bukan. Bukan berarti jin yang tahu alam sirat, tidak. Kalau jin yang gaib tahu alam gaib yang kuburan, semuanya akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jin itu walaupun tidak kelihatan juga ada percaya, tidak bisa melihat alam kuburan. Allah itu alamul ghuyub. Lah ini para sahabat ini merupakan yakin yang pertama. Pokoknya sabda Nabi benar. Itu dalam kitab Hadis Sahabat jilid 2. Kalau tidak salah Sayyidina Hudzaifah satu malam tidur dengan istrinya. Tengah-tengah malam tidur, bangun menuju ke dapur, menemui budak perempuannya dikumpuli. Maka istrinya bangun, loh pada ada suami mana? Dilihat di dapur, oh bersama budak perempuannya, kurang ajar. Langsung ambil pisau dapur. Selesai hajatnya, si laki-laki sahabat ini tunggu di pintu sambil bawa ini safrah, pisau dapur. Kata suaminya, ada apa kamu? Ada apa? Lah kamu tadi ngapain? Lah kok ngapain? Ada apa? Maka suaminya bilang begini, wahai istriku, kamu percaya toh, pernah dengar sabda Nabi bersabda, orang yang junub tidak boleh baca Quran. Pernah dengar toh? Oh iya, dengar saya. Maka sahabat tidak baca Quran, baca syair. Lah dikiranya si wanita itu Quran. Setelah dibaca syairnya, maka sahabat perempuan mengatakan istrinya itu, benar sabda Nabi, yang salah adalah mata saya. Padahal mata itu melihat suaminya bertemu dengan budak perempuannya, tapi kalah dengan yu'minuna bil ghaib. Iman kepada yang lain itu kepada Rasulullah SAW. Oleh karena itu jamaah yang mulia, usaha dakwah ini usaha iman kepada yang tidak nampak. Iman kepada yang tidak nampak. Lah karena tidak nampak itu mesti diulang berkali-kali. Yang nampak saja
kadang-kadang perlu diulang-ulang, apalagi yang tidak nampak. Urusan dunia tidak usah diulang-ulang, itu orang langsung paham. Maka tidak ada istilah khususi untuk petani, itu tidak ada. Mengopak, matun pak, mengopak, matun pak, mengopak, matun pak, mengopak, matun pak, tidak ada. Sekali waktunya panas sudah butuh semua. Tapi ini khusus khidmat markas loh. Bio bensin tak 5 liter, gue paham. Jadi satu itu terutama. Sebenarnya balik halakoh sampai ini, bermalam markas sampai ini, Zul sampai ini, Pak Yai juga nyampe ini, orang mantau juga nyampe, itu gak paham. Atau kadang-kadang berusaha untuk tidak paham. Semoga diampuni oleh Allah SWT. Oleh karena itu jamaah yang mulia, standar usaha kita ini adalah para sahabat yang sudah dijamin oleh Rasulullah SAW. Maka kepada sahabat kita jangan ngeritik, kepada siapa saja. Itu selepas kejadian Uhud, beginilah Allah itu berfirman, walaqad afa ankum, Allah telah mengampuni kalian para sahabat. Jadi seharusnya ma'fuun anhum, sudah dapat stempel dosanya diampuni oleh Allah. Kalau baginda itu maksum, tidak pernah berbuat dosa qabla nubuwwah dan nubuwwah, sebelum jadi nabi dan selepas jadi nabi. Tapi kalau sahabat memang sebagian ada yang berbuat salah, walaqad afa ankum, tapi sudah diampuni oleh Allah. Orang itu kayak besar dosanya kayak apa, kalau sudah dibebaskan ya bebas. Bani Israel membunuh 100 orang, tapi Allah ampuni, ya sudah diampuni, masuk surga. Itu perempuan Bani Israel ngurung kucing dikurung sampai mati, tidak diampuni, ya masuk neraka jahanam. Oleh karena itu jamaah yang mulia, kita ini standarnya adalah kehidupan para sahabat. Anak-anak kita juga begitu, tanamkan dalam diri mereka idolamu sahabat. Ojo idolamu ini bangsa Ultraman, ini Pinipin, si buta dari gua hantu. Udah. Kita pernah diundang mengajar di satu sekolahan di SMA. Murid sebelum lockdown itu, setelah selesai bicara, Pak gurunya ngomong, Ustaz, ini coba ditanya anak-anak itu, boleh Pak, boleh. Mas, saya mau tanya ini, baginda Nabi dengan Sayyidah Khadijah itu hubungannya apa? Tidak ada yang jawab, diam semua. Baginda Nabi dengan Sayyidah Khadijah itu hubungannya apa? Kemudian coba yang ingin satu angkat tangan. Saya Pak, coba kamu jawab, namanya Doni apa Dodi? Hedot, siapa Hedot? Itu baginda Nabi dengan Sayyidah Khadijah itu hubungannya apa? Kita itu tidak pernah bayangkan, ternyata jawabannya itu hubungannya kakek dengan cucu. Jadi Sayyidah Khadijah itu nenek, baginda Nabi adalah cucunya. Coba, ini orang hidup di Magetan, dekat markas Tenggoro. Baginda Nabi dengan Sayyidah Khadijah lo gak ngerti. Jadi Kanjeng Nabi nimbali Khadijah mbah ngono lho, nggih Pak. La ilaha illallah. Tapi kalau suruh cerita pemain sepak bola, apal per kalimat apa? Nomornya 10 Pak, itu kaosnya nomornya ini, warnanya apal, rambutnya itu pink dari apal. Tapi nek kepada baginda Nabi kok ada apal belas. Padahal agama Islam dekat pondok lah. Berarti jawab penting lah. Terus saya tanya lagi, lah baginda Nabi dengan Sayyidah Aisyah itu hubungannya apa? Paman dengan keponakan. Jadi Sayyidah Aisyah itu menjelaskan Nabi lek loh. Gimana? La ilaha. Itulah pentingnya taklim, pentingnya taklim. Insyaallah ya. Insyaallah.
Lah anak-anak kita itu kita tanam diri mereka. Idola mulai Abu Hurairah, idola mulai Sayyidina Hasan, idola mulai Abdullah bin Abbas. Begitu sehingga nanti tertanam dalam diri anak kita ini ngimpi sahabat, ngimpi anak-anak sahabat, karena terbawa dalam kitab Ruhul Bayan disebutkan orang itu kalau tidur ada nyawa yang pergi. Di dalam diri manusia ada nyawa itu kalau pergi mati, yang terkenal dengan roh nyawa silang mati. Tapi ada nyawa yang kalau pergi orang itu tidur, lam tamut fi manamiha. Lah ketika orang itu tidur, nyawa itu melayang kemana? Ke teman-temannya. Roh itu junudun mujannada, dia akan pergi ke tempat mana yang dia suka. Lah rohnya bagaimana? Kalau rohnya itu bagus, nanti dia akan pergi ke teman-teman yang bagus, roh yang bagus. Tapi kalau rohnya itu jelek, nanti akan ketemu sama roh yang jelek. Dan dari situ timbullah mimpi. Roh itu kalau bagus, nanti roh itu kepada roh yang bagus, namanya teman dekat itu kan sesuai dengan teman dekatnya. Pegawai negeri ketemu pegawai negeri cocok. Gue dipotong dulu. Selalu aku disuruh ngatus itu. Bersungguh korupsi, sing iso korupsi bisa, sing pucuk korupsi bisa. Gue tuh kayak kenal ya, gue aku rajin dipotong, cocok. Penebang tebu atau penebang tebu. Gue namu sak bulan piro, 10.000, bulan gue namu 7.000, bulan gue namu ceritanya cocok. Karena sama-sama seprofesi. Pak Lurah atau Pak Lurah cocok. Ya sudah bantuan bulan-bulan. Bulan kurang cair, cocok. Begitu juga roh itu kalau bagus, nanti kalau orangnya tidur akan ketemu roh yang bagus juga. Hanya timbul mimpi yang bagus. Mimpi ketemu wali, mimpi ketemu orang lain dikasih oleh Allah. Tapi kalau rohnya itu tidak bagus, nanti ketika tidur rohnya juga pergi ke tempat yang tidak bagus. Mimpi ketemu Firman. La ilaha illallah. Insya Allah Pak ya. Oleh karena itu jamaah yang mulia, usaha dakwah kita itu usaha yang sangat besar dan sangat mulia. Saya sudah mengatakan, saya itu baru paham usaha dakwah 1% saja. Dan 1%-nya ini yang mampu saya sampaikan baru 1%-nya saja. Berarti kita itu pahamnya 0,0 berapa persen begitu. Belum paham apa. Makanya suruh korban lagi. Untuk apa? Untuk mengusahakan pemahaman semacam ini. Insya Allah ya. Insya Allah. Oleh karena itu walaupun masa ini belum bisa berangkat, tetapi kita niatul mu'min khairum min amali. Niatnya orang iman lebih bagus daripada amalnya. Maksudnya bagaimana? Salah satu maksudnya, kadang-kadang orang itu nanti kalau hari Juni yang Zon 1 saya akan niat khidmat ke 1 bulan full tanpa daftar. Wes pokoknya waktu bulan Mei kemarin niatnya begitu. Bagaimana full insya Allah. Tanggal 1 sampai akhir niatnya begitu. Tapi setelah Juni terjadi, ini lihat musyawarah, kalau musyawarah tidak ada orang, pada kemana ya? Kirosa juga tidak ada kirosanya, istiqbat juga cuma bangkunya saja. Ya sudah, temannya tidak apa-apa, akhirnya pergi. Niatnya ini full Pak, tapi jalan penyakit tidak full. Niatnya sudah bagus, Nanti kalau saya keluar 3 hari akan taklim 4,5 jam sesuai dengan arahan masyayikh. Ketika sedang taklim, tugas hebat ngomong break. Padahal kopi ini nggak kental, ya bisa. Tapi perlu break langsung jelarat. Nggak jadi 4,5 jam. Niatnya bagus Pak. Maka kita niat keluar negeri jauh, niat keluar IPB, niat keluar Papua jalan kaki. Nanti berangkatnya bagaimana? Tergantung musyawarah. Insya Allah ya. Insya Allah. Maka yang niat jauh
yang tadi malam sudah niat, sekarang niat lagi. Monggo. Silakan. Yang sudah pernah ke India, Pakistan, monggo. Termasuk yang ke IPB, Pak, IPB silakan. Bapak-bapak dari zona 1 yang baru untuk Sel Markas, monggo. Sel Markas baru, monggo. Teman-teman dari zona 1 atau dari Temboro mungkin yang ada niat baru khidmat. Moga Pak, teman-teman zona 1 yang niat khidmat, moga berapa hari saja dilaporkan, nanti ada Berdaya, ada Banosi, kita faktor moga. Insya Allah semuanya Pak ya. Insya Allah. Semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.